Ini adalah kali kedua saya mencoba seri Action dari ZTE. Dan untuk kedua kalinya juga, saya mendapatkannya dari Gearbest. Kenapa bukan seri Action 7 yang terbaru? Karena harganya mahal. Loh, memang Action Elite tidak mahal? Ya, mahal juga dulu sih, pas baru dirilis mah. Tapi ini salah satu yang suka dari Gearbest, suka ada smartphone kelas atas keluaran tahun lalu, yang dijual dengan harga yang sudah secara budget pun tahun ini. Setelah waktu itu ZTE Action Mini dijual dengan harga $150 saja, kali ini ZTE Action Elite dijual seharga $170, yang mana kalau dirupiahkan berarti sekitar 2,3 jutaan saja. Untuk smartphone dengan prosesor Snapdragon 810, kamera belakang ganda, serta RAM 3GB dan ROM 32GB, harga segitu sudah kece banget. Saat pertama kali menyentuhkan jemari pada smartphone ini, saya langsung merasa nama Elite memang cocok disematkan pada ponsel yang satu ini. Material kelas atas nyata terasa pada back covernya yang berbahan logam. Masih satu tingkat di atas ZTE Action Mini lah menurut saya. Ciri khas desain seri Action generasi pertama tentunya hadir pada sekeliling smartphone ini. Fox leather pada bagian atas dan bawah dari back cover masih hadir ditemani efek jahitan. Sementara pola segitiga tak lupa dijadikan aksen pemanis di sekitar kamera belakang, serta pada earpiece dan loudspeaker di sisi depan ponsel ini. Perbedaan yang jelas terlihat dari ZTE Action Mini adalah penggunaan tombol kapasitif di bawah layar pada ZTE Action Elite. Ya, halo button khas ZTE hadir pada smartphone ini, yang mana seperti biasa sekaligus berfungsi sebagai lampu notifikasi. Mata saya cukup jeli untuk langsung mengetahui bahwa tak seperti Action Mini yang menggunakan panel layar AMOLED, Action Elite ini dibekali panel IPS saja. Di sini saya agak bingung, kenapa yang Elite malah tak menggunakan AMOLED ya? Mengusung layar 5,5 inci, ZTE Action Elite termasuk ke dalam kategori smartphone yang masih nyaman digenggam. Kalau dibandingkan dengan Zug Z1, BlackBerry Aurora, dan Umi Plus E, saya bisa bilang handling ZTE Action Elite masih yang paling enak. Layarnya sendiri sudah beresolusi Full HD 1080p, nyaman dilirik, dan juga memiliki sudut pandang yang luas. Walau saya lebih senang dengan layar AMOLED yang digunakan oleh Action Mini, namun sama sekali tak berarti layar ZTE Action Elite ini buruk kok. In fact, saya selalu nyaman menggunakan ponsel ini dan tak cepat bosan atau cepat ingin mengakhiri proses uji pakainya. Di sisi belakang, dual camera setup nampaknya jadi penyedot perhatian yang utama, ditemani dua buah LED flash yang jika dilihat memiliki nada warna yang sama. Sedikit bergeser ke bawah, kita akan menemukan fingerprint scanner berbentuk rounded rectangle yang memiliki akurasi dan respon optimal. Nyaris tak pernah gagal saat saya gunakan membuka kunci layar dalam berbagai posisi tangan saat memegang smartphone ini. Kali ini saya tak sering salah menempatkan jari pada lingkaran dekat fingerprint scanner seperti yang saya alami saat menggunakan Action Mini. Daya tahan baterai ZTE Action Elite tergolong rata-rata cenderung ke boros. Dengan pemakaian normal ala saya yang banyak menggunakan ponsel untuk terkoneksi ke internet saat mengakses sosial media, messenger, dan browsing, baterainya dapat bertahan sekitar 15 jam saja. Cukup memang untuk pagi hingga malam, namun pas-pasan dan bikin was-was akan lowbat di saat-saat penting. Kalau dipakai untuk bermain game dan browsing secara intensif, semisal pada saat weekend, sekitar 7 jam saja smartphone ini sudah kehausan minta minum jus. Mungkin konsumsi baterai yang tak awet ini merupakan efek samping dari pemakaian prosesor kelas flagship tahun lalu, Qualcomm Snapdragon 810. Namun, sesuai dengan kelasnya, untuk urusan performa mah sama sekali tidak ada hambatan yang terasa saat digunakan menjalankan berbagai aplikasi yang saya butuhkan. Walau memang tak sehalus saat menjalankan benchmark 3D dengan Snapdragon 820, namun ZTE Action Elite jelas terasa berada pada level yang berbeda dari smartphone lain yang saat ini dijual pada level harga 2 jutaan juga. Satu hal yang sempat saya khawatirkan dengan Snapdragon 810 ini tentunya isu overheat yang sempat melandanya dulu. Namun, sejauh saya mencoba ponsel ini, rasanya tidak ada panas berlebih yang dihasilkan meskipun saat digunakan bermain game. Kalau hangat-hangat biasa mah, saya rasa masih dalam batas wajar lah. Untuk kelengkapan sensor, ZTE Action Elite sudah cukup lengkap untuk Anda yang ingin menggunakan smartphone ini untuk kebutuhan VR. Untuk masalah software, Action Elite masih menggunakan Meva 4 UI yang berjalan di atas OS Android yang versinya cukup jadul, yaitu Android 5.0 Lollipop. Konon, untuk ROM versi Cina sudah tersedia yang versi Marshmallow. Tapi tak saya coba karena kabarnya malah menghilangkan kemampuan NFC yang sejatinya hadir pada ponsel ini. Kebiasaan ZTE yang menggunakan susunan tombol menu, home, dan back dengan desain apps yang baru dapat diakses dengan menekan dan tahan salah satu tombol juga jadi salah satu hal yang membuat saya tidak sreg dengan ponsel ini.
Saya tutup kekurangan dari ponsel ini dengan informasi bahwa slot SIM card-nya itu hybrid. Untuk pemakaian jangka panjang, memori internal sebesar 32 GB sebetulnya masih cukup. Namun ini bisa tak berlaku bagi mereka yang suka menumpuk game-game besar di ponselnya. Lanjut ke sisi kamera, dalam berbagai kondisi pun, kamera ZTE Action Elite ini seakan menegaskan kelasnya dengan hasil yang nyaris selalu memuaskan mata. Fitur manual yang sebetulnya sangat lengkap pun, jadi jarang sekali saya gunakan karena hasil mode auto sudah membuat saya merasa cukup. Padahal, baru pada smartphone ini sajalah saya menemukan shutter speed terlambat di angka 80 detik. Iya, 80 detik. Jangan lupakan juga bahwa kamera belakang ZTE Action Elite ini ada dua buah. Satu kamera utama beresolusi 13 MP dan kamera kedua beresolusi 2 MP yang berfungsi untuk menunjukkan kedalaman serta memberikan kemampuan refokus. Untuk menggunakan kedua kamera ini, perlu masuk ke mode khusus di aplikasi kamera, sehingga secara default hanya satu kamera saja yang beroperasi. Biarlah gambar yang berbicara. Perhatikan baik-baik foto hasil kameranya pada gambar-gambar yang saya suguhkan berikut ini. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. I got to keep it together. Keep it together. Masuk ke kesimpulan, overall menurut saya ZTE Action Elite dengan harganya yang sekarang ini tentu memiliki nilai yang tinggi. Jeroan prima, kamera ganda dengan hasil di atas rata-rata, desain menawan serta anti-mainstream adalah deretan kelebihan yang ditawarkannya. 2,3 jutaan dapat itu semua, wah menang banyak kalau kata saya mah. Sayangnya memang rasanya tak mungkin mendapatkannya seharga pas 2,3 juta rupiah saja, karena ponsel ini tak bisa didapatkan di dalam negeri. Ada pajak yang harus dikenakan saat membelinya dengan harga promosi yang diberikan Gearbest tersebut. Kalau total harus mengeluarkan sekitar 2,5 sampai 2,6 juta rupiah, menurut saya itu masih worth it. Seperti biasa, link pembelian saya sertakan di deskripsi video review ini ya. Beli nggak beli, klik saja dulu. Demikian ulasan dari saya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like dan komen video ini. Semoga review ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it together.